Nah, maka kemudian orang yang mendustakan agama ini karena tidak perhatian kepada yatim dan tidak peduli kepada miskin diancam oleh Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, a'azzakumullah. Puasa yang bertujuan bukan hanya menahan lapar dan dahaga, dimaksudkan agar kita senantiasa berperilaku ketakwaan, membiasakan sifat-sifat takwa. Dengan kata lain, kalau sudah membiasakan diri, sudah terbiasa diri dengan ketakwaan, maka kita berpakaian ketakwaan. Libasut taqwa. Hal ini, tujuan syam ini dikemukakan di penghujung ayat Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun, agar supaya kamu atau pasti kamu senantiasa berperilaku ketakwaan. Perilaku ketakwaan adalah perilaku yang sesuai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah bahan untuk membuat baju ketakwaan. Jadi baju ketakwaan itu terajut dari ayat-ayat Al-Quran, terajut dari surat Al-Fatihah, terajut dari surat Al-Baqarah, terajut dari surat An-Nisa, dan seterusnya. Bukan berarti kemudian kita merobek surat Al-Fatihah, kemudian kita pakai, kita tempel lagi dengan surat Al-Baqarah, kita tempel lagi dengan surat An-Nisa, dengan surat Al-Maidah, surat Al-An'am, dan seterusnya. Laisa hakadha, bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah la'allakum tattaqun. Itu adalah kita membaca, mempelajari, mendalami, menghayati makna-makna Quran, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengaplikasikan kehidupan sehari-hari, itulah kita berpakaian Al-Quran, kita berpakaian ketakwaan. Karena Allah menyatakan, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasay yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Al-ayah. Wahai Bani Adam, sungguh kami telah menurunkan atas kalian libasa pakaian. Namun sepanjang sejarah kita tidak pernah melihat atau mendapatkan kabar dari orang-orang sebelum kita bahwa mereka melihat ada gamis turun dari langit atau ada abaya turun dari langit. Karena memang tidak akan pernah ditemukan. Karena yang dimaksud libasan di situ adalah pakaian maknawiyah, bukan pakaian hissiyah. Meskipun sementara ulama memaknai bahwa yang dimaksud adalah Allah menurunkan hujan, yang dengan hujan itu menumbuhkan kapas, dari kapas kemudian dipintal jadi benang, kemudian ditenun menjadi pakaian. Itu adalah penafsiran di awal-awal. Namun kemudian dapat kita pahami bahwa libasan di situ, bahwa warisha, bahwa perhiasan di situ bukan perhiasan hissiyah, tapi perhiasan dan pakaian maknawiyah. Maka oleh sebab itu sekali lagi tidak mungkin kita tiba-tiba langsung menjadi takwa, menjadi berperilaku ketakwaan tanpa dididik terlebih dahulu di bulan Syahrul Ramadan itu dengan pendidikan-pendidikan ketakwaan.
Kalau hanya sekedar meninggalkan makan dan minum serta hubungan suami istri saja, rasanya agak jauh untuk bisa sampai kepada derajat ketakwaan. Jauh untuk bisa berpakaian ketakwaan. Jauh untuk bisa membiasakan karakter-karakter ketakwaan. Maka oleh sebab itu, selama Ramadan Rasulullah SAW mengajarkan substansi ketakwaan. Misalnya Nabi mengajarkan kepada shaimin, kepada orang yang berpuasa, agar senantiasa menahan emosi. Bahkan kalau ada orang yang ngajak berkelahi pun Nabi menganjurkan agar kita mengatakan inni shaim, inni shaimun, inni shaimun. Maaf, saya sedang berpuasa. Maaf, saya sedang berpuasa. Nah, oleh sebab itu, ikhwan, pendidikan ketakwaan tadi, ajaran Rasulullah tadi itu sesuai dengan Al-Quran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Muttaqin di situ kemudian dijelaskan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Nah, wal kadhiminal ghaidha. Menahan emosi, mengendalikan emosi. Maka ada pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah, pendidikan ketakwaan, yaitu belajar untuk mengendalikan emosi. Itu menurut surat Ali Imran, ya. Kemudian kalau kita padu bahan dasar ketakwaan itu diambil dari surat Al-Baqarah dan Ali Imran, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi senantiasa beriman kepada yang gaib. Ya, yu'minuna bil ghaibi, senantiasa beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna as-shalah, dan menegakkan salat. Menegakkan salat ada dua, menegakkan supaya tegak itu maka tidak boleh mail, tidak boleh condong ke kanan atau tidak boleh condong ke kiri. Kalau kita pelajari bahwa salat terbagi menjadi dua. Ada salat taswiriyah, ada salat ma'nawiyah. Salat taswiriyah adalah salat simbolis untuk memenuhi arahan Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, maka kaifiatnya harus disesuaikan dengan salat Rasulullah SAW. Namun pemenuhan terhadap kaifiat salat, rukunya, sujudnya, bacaannya, kalau itu sudah sempurna, itu pun baru setengah jalan. Baru setengah jalan. Baru satu bagian dari dua bagian salat yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah salat ma'nawiyah. Salat ma'nawiyah itu adalah salat substantif. Misalnya kita mengambil surat Al-Ma'un. Orang yang mendustakan agama itu adalah yadu'ul yatim. Mendorong dengan keras anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, maka kemudian orang yang mendustakan agama ini karena tidak perhatian kepada yatim dan tidak peduli kepada miskin, diancam oleh Al-Quran, fawailun lil musallin. Orang salat, sudah salat, makanya tadi saya katakan salatnya baru setengah jalan, baru satu bagian dari dua bagian. Salatnya baru salat simbolis. Adapun substantifnya, maknawinya adalah memperhatikan fakir, memperhatikan miskin, menolong orang-orang yang perlu ditolong sementara kita mampu menolongnya. Nah, gitu. Maka oleh sebab itu, sekali lagi tidak mungkin kita berpuasa tiba-tiba memiliki karakter takwa kalau tidak membiasakan ketakwaan.
untuk yuqimunas shalah, senantiasa menegakkan sholat. Maka selain tuntunan sholat wajib, termasuk sholat sunnahnya. Maka Nabi ajarkan sholat malam, sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu agar senantiasa dihayati. Bahwa kemudian sekarang kita melakukan sholat tarawih ba'da isya. Sementara ulama menganggap bahwa tarawih ba'da isya itu bukan sunnah Rasulullah, tapi asar Umar bin Al-Khattab. Sehingga Umar pun mengatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maksudnya apa? Senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Yaitu mengumpulkan orang sholat tarawih dalam satu jamaah diimami oleh satu orang. Dan itu dilakukannya saat orang-orang masih melek, masih bangun. Sehingga Umar pun mengatakan sesungguhnya aku lebih suka mereka mengerjakannya saat orang-orang sedang tidur gitu loh. Ya, maksudnya Umar lebih suka jika sholat tahajud itu, jika sholat malam itu atau tarawih itu dilakukan tengah malam atau 2/3 malam. Ini saya kira ikhwan dan akhwat bagaimana pendidikan ketakwaan yang harus kita ikuti. Perkuliahan di Universitas Ramadan yang harus kita ikuti. Maka yang paling fokus kita selain menahan makan, minum, dan hubungan suami istri, pendidikan ketakwaan harus diperhatikan. Sholatnya harus diperhatikan, baca Qur'annya diperhatikan, sedekah infaknya. Karena wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rizikkan kepada mereka, kepada orang muttaqin ini, mereka menginfakkan, mereka membelanjakan. Di antara membelanjakan untuk apa? Membelanjakan untuk menyantuni anak yatim dan miskin. Demikian saya kira yang dapat saya kemukakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.